Nah, para pejuang SKD CPNS di tahun 2024 yang kali ini kita nonton bagaimana caranya membongkar trik lulus soal TKP SKD CPNS terbaru. Nah, kita akan bongkar satu persatu ya teman-teman tentang TKP terlebih dahulu. Karena banyak seri-seri video yang lainnya, nanti teman-teman tinggal tonton terus sampai akhir. Kemudian nanti series berikutnya pun nanti akan diupload lagi videonya, dan jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di seri-seri soal berikutnya ya. Nah, kita akan coba lihat dulu apa yang akan teman-teman hadapi di medan perang. Pertama TWK-nya, kedua TIU-nya dan TKP-nya. Dari tahun-tahun kemarin pun ketika saya CPNS pun sama soalnya tentang TWK, TIU dan TKP. Hanya saja bahasanya berbeda-beda dan juga mungkin bobot kesulitan soalnya pun mungkin bisa jadi ditambah ya. Jadi teman-teman wajib untuk bersiap, banyak latihan, kemudian teman-teman waspadai setiap option jawaban yang mirip tentunya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang TKP. Di sini TKP itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Setiap butir pembahasan TKP itu mempunyai erat kaitannya dengan implementasi keseharian, seperti pelayanan publik. Pelayanan publik itu berkaitan dengan bagaimana kita melayani nanti sebagai ASN untuk kepentingan warga masyarakat banyak. Jejaring kerja, bagaimana kita bekerja sama dan berkomunikasi antar individu. Nah, itu baik kita dengan rekan yang lainnya maupun kita dengan atasan atau pimpinannya. Sosial budaya berkaitan dengan kultur, yaitu bagaimana kita menghormati adat istiadat yang ada di sekitar kita. Entah itu nanti di dalam lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah sebagai seorang ASN. Kemudian teknologi informasi, bagaimana transformasi teknologi mengubah susunan dari kegiatan pekerjaan kita yang tadinya manual ke digital. Dari digital harus menggunakan aplikasi yang mana. Nah, itu berkaitan dengan teknologi informasi. Profesionalisme, bagaimana kita mengintegritaskan seperti di TWK itu. Mengintegritaskan diri kita sebagai ASN yang profesional, entah itu tepat waktu, kemudian tidak mau disogok dan menyogok. Anti radikalisme berkaitan dengan bagaimana kita menepis isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme, yaitu dengan ancaman di negara kita, apa itu tentang Pancasilanya. Nah, itu berkaitan dengan TKP-nya, implementasi langsung di lapangan kalau TKP itu. Nah, nanti setiap butir kita akan bahas ya, tapi untuk video ini kita akan bahas dulu tentang pelayanan publik supaya terstruktur dan teman-teman bisa menuliskan di bukunya, karena nanti akan memberikan trik-triknya dan bagaimana opsi pembahasannya. Oke, let's go ya, kita ke trik dulu. Trik jawab soal pelayanan publik. Di sini saya coba untuk 4 dulu ya. Nanti untuk trik yang lainnya kita bisa bahas di kelas ya, karena ini 4 dulu karena kita wajib untuk kejar soal-soal yang berkaitan dengan TKP-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah teman-teman, kalau misalkan di soal TKP, khususnya di pelayanan publik, teman-teman dilihat ya, fokus pada kepuasan dan kenyamanan warga ini adalah hal yang utama. Kenapa bisa seperti itu? Karena mengutamakan tindakan yang dibuat, oke itu tentang kerjaan kita, entah itu tentang sifat kita, layanan kita, itu merasa si warga ini dipahami, diayomi. Jadi si pengguna jasa ini, yang itu dengan warga ataupun bukan warga, yang penting dia adalah pengguna jasa, diberikan respon yang baik nih teman-teman, dan memperlihatkan bahwa kita tuh seorang ASN atau seorang pekerja itu berusaha memecahkan masalah mereka dengan sikap yang ramah, sabar, dan solutif. Sebenarnya kata kuncinya adalah di solutif ini. Kalau misalkan ada opsi jawaban yang memang mirip, cari opsi jawaban yang benar-benar bisa paling solutif. Ini adalah bobot nilai paling tinggi. Karena teman-teman pasti pahami, kalau TKP itu dari 1 sampai dengan 5 bobotnya. Tapi teman-teman wajib untuk pilih yang bobot 5 saja, karena bobot 5 itu mempengaruhi nilai kita. Nah, jadi mindsetnya kita harus pilih option yang paling tinggi ya. Contohnya, menanyakan kebutuhan warga, menjelaskan solusi, dan memberikan estimasi waktu penyelesaian. Ini contoh yang sangat pendek, walaupun nanti kita akan implementasikan di soal-soal TKP-nya. Kedua nih teman-teman, proaktif dan solutif. Pilih jawaban yang menunjukkan Anda tuh bertindak proaktif. Proaktif tuh gini, bertindak action langsung. Jangan nanti, besok gitu. Nah, itu adalah kunci jawaban yang benar-benar bisa pilih option angka 5 atau nilai 5 yang paling tinggi. Karena kalau misalnya kita menunggu, bisa jadikan pengguna jasa kita kan tidak bersabar. Kemudian juga
mereka juga kan urgent. Jadi itu tidak dipilih kalau misalkan kita nggak mau aktif ya. Nah, memberikan solusi ini untuk menunjukkan pelayanan langsung kepada pengguna jasanya. Contohnya nih, mendampingi warga saat menggunakan sistem baru atau langsung mengecek status pengurusan dokumen mereka. Ketiga adalah komunikasi yang jelas dan transparan. Ini memberikan penjelasan sederhana dan dimengerti oleh si pengguna jasa atau warga tersebut. Ini juga memiliki nilai yang tinggi, teman-teman. Di antara opsi yang lain, cari yang komunikasinya tepat, kemudian dia transparan tanpa ditutup-tutupi. Ini menjadi sebuah option yang paling tinggi, yaitu option nilai 5. Nah, contohnya adalah menjelaskan kendala yang terjadi dan memberikan estimasi waktu yang realistis kepada warga negara. Kepada warga dan pengguna jasa. Sekarang nomor 4 ya teman-teman, bantuan langsung versus mengarahkan. Jika memungkinkan, lebih baik teman-teman memberikan bantuan langsung di dalam opsi jawabannya kepada warga atau pengguna jasa daripada hanya mengarahkan mereka. Nah, bantuan langsung tuh lebih baik daripada mengarahkan ke bagian lain. Beda lagi kalau di dalam opsinya itu semuanya mengarahkan. Berarti kan tidak ada bantuan langsung. Nah, kalau misalnya semuanya itu mengarahkan, maka kita pilih option yang proaktif, kemudian memberikan pelayanan terbaik dan komunikasi terbaik. Itu 3 kuncinya. Kalau semuanya memberikan option mengarahkan. Tapi kalau misalkan di situ ada bantuan langsung dan mengarahkan, maka kita lebih baik bantuan langsung. Kenapa? Karena bantuan langsung itu termasuk kepada solutif dan proaktif di nomor 2. Jadi 4 trik ini saling berkaitan menjadi satu kesatuan untuk kita pilih sebagai opsi nilai paling tinggi, yaitu nilai 5. Seperti itu. Oke, let's go ya, kita ke soal nomor 1. Pelayanan publik. Yang kali ini kita akan menemukan soal yang memposisikan kita sebagai petugas pelayanan di salah satu kantor pemerintahan. Ternyata suatu hari teman-teman itu akan mendapatkan sebuah keluhan dari pengguna jasa atau warga tentang mengajukan permohonan perpanjangan KTP ini. Ternyata lebih daripada 2 minggu yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kabar. Warga tersebut atau pengguna jasa tersebut sangat kesal dan berbicara dengan nada tinggi. Nah, ini ya teman-teman, ada penekanannya. Dianya kesal lalu bernada tinggi. Jadi dia marah-marah di kantornya, teman-teman. Apa yang akan Anda lakukan nih? Apakah hanya menyampaikan kepada warga tersebut bahwa proses perpanjangan KTP itu membutuhkan waktu? Lihat ya, yang paling proaktif yang mana nih? Yang B, mendengarkan keluhan warga dengan sabar atau segera mengecek permohonan KTP dan mengabaikan mengarahkan. Jelas ini tidak akan kita pilih. Mengarahkan juga kita akan pilih ya teman-teman. Harusnya kan langsung diberikan tindakan ya. Yang paling proaktif antara A dan E mana? Yang paling proaktif adalah yang C, jelas. Kenapa? Karena dia langsung action, segera mengecek. Ini adalah proaktifnya. Segera mengecek status permohonan KTP warga tersebut dan memberikan penjelasan yang jelas tentang kapan diperkirakan KTP akan selesai. Kalau semuanya proaktif, kayak mendengarkan kan proaktif. Kenapa kalau kita pilih hanya mendengarkan, tidak langsung action mengecek permasalahannya? Semuanya menjelaskan, tapi kalimat pertamanya itu tidak condong kepada penyelesaian masalah. Kalau yang C itu menyelesaikan masalah, karena dia langsung mengecek. Mengecek itu mengetahui di mana letak progres KTP tersebut gitu. Hanya mendengarkan dan hanya menyampaikan kepada warga saja itu tidak cukup. Makanya option C adalah option yang paling tinggi. Nih, teman-teman kalau mau lihat bobot nilainya ya. Yang C itu 5 poin, B itu poinnya cuma 4 ya. E itu 3 poin hanya mengarahkan, A 2 poin, jelas yang mengabaikan itu 1 poin. Tapi teman-teman jangan pilih yang 1 poin, jelas kalau mengabaikan kita nggak harus fokus di situ ya. Kita akan fokus yang proaktif, komunikatif, dan solutif seperti itu. Nah, kita ke soal nomor 2 nih. Di pelayanan publik yang kedua ini, Anda bekerja di kantor pelayanan publik yang sedang ramai pengunjung. Seorang warga datang dan mengeluhkan bahwa prosedur yang dia jalani terasa rumit dan memakan waktu yang lama. Jelas ini berkaitan banget dengan jasa ya. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu pengguna jasa tersebut atau warga yang sedang kesulitan tentang prosedur? Ternyata yang rumit banget tuh gimana nih kita untuk mengurai masalah ini? Yang pertama, menjelaskan. Good, boleh. Menjelaskan itu proaktif. Tapi apakah ada proaktif yang lainnya di option-option yang lainnya nih? Menyampaikan, boleh. Menanyakan lebih lanjut bagian mana yang rasa sulit. Ini proaktif banget.
menanyakan lebih lanjut bagian mana yang data sulit dan memberikan solusinya. Kamu punya masalah apa, saya akan kasih solusinya. Ini proaktif dan solutif. Yang C memiliki kandidat poin paling tinggi ya. Tapi kita lihat yang D ya, memberikan brosur panduan pelayanan. Ini nggak membantu banget. Mengarahkan pun ini tidak akan kita pilih. Karena apa? Karena option C itu lebih lengkap. Dia pertama proaktif, kedua adalah solutif. Jadi opsi yang paling tepat yang memiliki poin paling tinggi itu adalah poin 5 di option C. Nah, di poin 5 atau option C ini menanyakan kesulitan warga dan memberikan solusi mempercepat proses menunjukkan inisiatif proaktif nih. Responsif, proaktif, dan solutif di option C sudah lengkap banget. Makanya dia memiliki poin 5. Sedangkan poin 4-nya ada di A, hanya menjelaskan. Di poin 3 itu di E, hanya memberikan informasi tambahan sambil tetap mengikuti alur dan tindakan yang positif. Yang cuman 2 poin itu di B, meminta agar bersabar. Ya iya, orang lain juga bisa kalau bersabar, tapi kan tidak ada responsif dan solutifnya apa. Yang poin 1 tentang memberikan brosur panduan, ini yang option D, jadi kita akan pilih. Nah, teman-teman, ini sebuah jebakan sebenarnya. Semuanya bisa proaktif ketiga-tiganya. Dia memiliki nilai 5, 4, 3. Tapi kan kita punya mindset pengen punya nilai paling tinggi, yaitu nilai 5. Jangan pengen kita, yang penting 4 aja. Jangan, supaya kita benar-benar mengkritisi setiap soal yang ada. Makanya di setiap soal di kelas itu kita memberikan semua pembahasannya supaya teman-teman dikritisi mana soalnya, mana jawabannya, mana poin dan bobotnya. Itu harus ada pembahasannya seperti itu. Nah, teman-teman tinggal kita ke soal berikutnya ya. Anda bekerja di bagian informasi sebuah instansi pemerintah. Seorang warga datang dengan banyak pertanyaan tentang cara mengurus berbagai dokumen. Nah, ini beda lagi nih kasusnya. Warga atau pengguna jasa tersebut tampak kebingungan dengan informasi yang tersedia. Apa yang akan Anda lakukan untuk memberikan pelayanan terbaiknya? A. Menjelaskan setiap prosedur pengurusan dokumen secara rinci dan memberikan panduan tertulis. Good, menjelaskan setiap prosedur secara rinci. Ini bagus ya teman-teman, karena ini memberikan ketelitian dan memberikan secara rinci kepada si pengguna jasa. Supaya apa? Supaya setiap pertanyaan tentang cara mengurus dokumen itu dia paham. Itu satu ya. Ini boleh kita checklist dulu sih, ini sebenarnya untuk kandidat ya. Yang B, mengarahkan warga ke bagian yang menangani. Boleh mengarahkan, tapi lihat dulu opsi jawaban mana yang bisa lebih solutif dan proaktif. C, memberikan ringkasan singkat yang mengenai prosedur pengurusan, meminta warga untuk membaca panduan. Kalau D nggak akan kita pilih ya. E, menyampaikan kepada warga bahwa semua informasi ada di situs web resmi instansi, meminta untuk memeriksa di sana. Ini hanya memberitahu, meminta warga. DE itu hampir sama. Nah, kita ABC ini yang paling tepat yang mana nih? Di sini teman-teman, bobot penilaiannya yang paling tinggi poin 5 adalah di option A. Menjelaskan secara rinci dan memberikan panduan tertulis adalah tindakan yang paling tepat. Jadi kita akan pilih option A. Apa? Karena dia memberikan rincian setiap pertanyaan tentang dokumen, pengurusan dokumen tersebut. Nah, di poin 4 itu ada option C, memberikan ringkasan singkat. Dan poin 3 itu di option B, mengarahkan. Dan meminta itu option yang paling rendah di 2 dan 1. Hanya meminta aja, nggak ngasih solutif ya. Jadi kita akan pilih option yang memberikan solutif dan proaktif yang lebih banyak, yaitu di option A di poin 5 seperti itu. Ya, banyak teman-teman harusnya banyak-banyak baca soal dan kritisi soal-soal yang ada ya, supaya teman-teman tuh paham critical thinkingnya. Good, kita ke soal berikutnya, masih ada nih. Oke. Anda bekerja di sebuah pusat layanan publik yang baru saja menerapkan sistem antrian online. Ini digitalisasi ya. Beberapa warga tampak kesulitan menggunakan sistem baru. Karena apa? Di antaranya banyak yang mengeluh. Bisa jadi kan warganya kan nggak semuanya muda kan teman-teman. Dan tidak semuanya memahami teknologi. Nah, bagaimana nih kita cara menanganinya kalau misalkan ada situasi seperti ini? A. Meminta warga untuk mencari bantuan dari petugas lain. Kok meminta bantuan ya? Jadi kok nggak nyambung. B. Menjelaskan secara singkat cara menggunakan sistem antrian online dan kembali bertugas. C. Mengarahkan warga. D. Menyediakan waktu untuk mendampingi. Good. Option D juga bagus. Yang E. Menyampaikan bahwa pengguna sistem baru ini pasti akan sulit di awal, tapi warga harus mencobanya. Ya tahu, cuman kan di sini antriannya nih, antrian online-nya kan dia nggak paham. Jadi option yang paling tepat adalah yang D, memiliki poin 5. Karena dia mendampingi yang pertama.
Kedua juga dia proaktif membantu. Ini dua value yang ada di poin 5. Karena lebih banyak value, maka itu yang akan kita pilih sebagai poin paling tinggi. Jadi poin 4 itu ada di B, poin 3 itu ada di E, dan poin 2 ada di C. Hanya mengarahkan, hanya menyampaikan. Itu poinnya paling rendah ya teman-teman. Daripada langsung mendampingi, langsung membantu. Nah, apakah masih ada soal lagi? Oh, masih ada. Oke, lanjutan kita ya. Anda bekerja di sebuah kantor pelayanan publik. Suatu ketika nih, ada pengguna jasa datang nih, keluhan bahwa dia itu mengantri lama, tapi namanya belum dipanggil karena masalah teknis pada sistem. Apa yang akan dilakukan? Udah antri lama, mengeluh, dan juga ada error teknis sistemnya. Nah, bagaimana nih kita akan pilihnya? A. Meminta warga untuk menunggu lagi sambil Anda mengecek sistem tanpa memberikan perkiraan waktu. Jelas ini nggak akan kita pilih ya, tanpa memberikan perkiraan waktu. Itu tidak solutif. B. Menenangkan warga dan menjelaskan dengan sopan. Good. Anda akan segera mengatasi masalahnya, juga bagus. Yang B sebagai kandidat poin 5 ya teman-teman. C. Mengabaikan, jelas ini poin paling rendah. Mengarahkan, meminta maaf kepada warga pun bagus, tapi apa nih solusinya? Sepertinya tidak ada ya. Jadi poin yang paling tepat adalah yang B, poin paling tinggi, yaitu poin 5. Pertama, menenangkan supaya tidak ada keributan, kemudian memberikan langkah yang paling efektif untuk memberikan solutifnya, estimasi waktu penyelesaiannya. Itu poin 5 di option B. Di poin 4 ada A, hanya meminta doang nih teman-teman untuk menunggu ya, sambil mengecek tanpa memberikan perkiraan waktu. Yang poin meminta maaf saja adalah di poin 3, mengarahkan dan mengabaikan jelas di poin paling akhir. Jadi ini teman-teman, soal-soal yang berkaitan dengan TKP. Walaupun 5 soal, teman-teman lihat ya, di dalam setiap soalnya itu memiliki 2-3 permasalahan. Jadi kita harus benar-benar menguji critical thinking kita supaya di dalam pemilihan opsi jawaban itu bisa menutupi, bisa mengatasi dari permasalahan yang ada di soal tersebut. Nah, misalkan kayak gini aja nih teman-teman. Di sini ada keluhan, bagaimana kita menyelesaikan keluhan warga. Kedua, kenapa belum terpanggil? Kenapa belum terpanggilnya? Teknis sistem. Itu udah 2 masalah di dalam satu soalnya. Jadi kita akan pilih opsi-opsi yang memiliki value dan teman-teman harus ingat, memiliki proaktif solutif yang nyata. Jangan hanya saja mengandalkan orang lain. Kecuali kalau memang dia ditugaskan oleh atasan dan dia tidak bisa untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan tentang penggunaan jasa, kita harus memberikan bantuan yang benar-benar komunikatif juga kepada si pengguna jasa tersebut. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin terus-menerus dari soal, karena kan kita menggunakan dari soal ya untuk yang terus di kelas belajar itu menggunakan dari soal. Supaya apa? Supaya teman-teman itu cepat jawabnya. 30 detik, 1 menit itu bisa dijawab. Dan itu paling efektif banget teman-teman untuk alumni kami yang tahun-tahun kemarin itu paling efektif supaya teman-teman tuh di 90 menit itu bisa mengerjakan dengan sisa waktu 30 menit. Sebenarnya teman-teman harus bisa kita tuh mempunyai space waktu 30 menit untuk balik lagi ke soal yang ragu-ragu. Nah, itu tekniknya seperti itu. Supaya apa? Supaya setiap soal yang kita buat ragu-ragu itu bisa kita kerjakan dengan tenang. Termasuk di TU-nya juga ya. Nah, maka teman-teman di-subscribe dulu, like, dan bagikan ke teman pejuang yang lainnya. Saya doakan yang menonton ini, yang subscribe, yang like di video ini, saya doakan lulus SKD CPNS, lulus SKB-nya, dan dapat SKASN di 2024 ini. Amin. Jangan lupa ya ikuti kelas pendampingannya bersama kami. Silakan hubungi admin di 089605011650. Terima kasih. Dadah.